namanya kalau penampilan ya emang apa adanya lah, namanya juga klasik tempo dulu lah. Kalau prinsip saya sih penampilan tuh bukan cerminan mutlak buat semua anak-anak klasik ya, namanya cerminan kalau ada baju bagus ya kita pakai, kalau emang bajunya itu aja ya udah kita pakai kan, namanya juga sederhana lah, yang penting gak telanjang kita kalau telanjang. Guys, kembali lagi di channel YouTube Mapes Masyarakat Vespa. Kembali bersama saya. Ya, ini video pertama saya sebagai host magang. Kali ini lebih tepatnya malam ini kita akan mencari rekan-rekan klasik selain Vespa ya. Kita akan cari di tongkrongannya mungkin, atau kita nanti nemu tongkrongan anak-anak Vespa, mungkin di sana ada anak-anak selain Vespa ya. Biasanya mereka tuh gabung klasik itu sama Vespa. Nanti kita akan tanya-tanya mereka seputar Vespa. Seberapa jauh sih pengetahuan mereka tentang Vespa dan pendapat mereka tentang Vespa itu sendiri apa? Mari kita cari. Ya, kali ini kita sedang berada di Cikembang ya. Kita akan cari anak-anak tongkrongan. Untuk ya sekedar silaturahmi dan bertanya-tanya seputar Vespa. Aduh, Vespa saya ini agak berebet. Udah lama nggak diservis. Nah, ini ada anak-anak Vespa nih. Sepertinya ada anak klasiknya juga. Oh, itu tuh ada tuh. Ada itu ya? Oke. Sip. Nah, kita nih ketemu satu nih. Satu anak klasikan yang nongkrong sama anak-anak Vespa. Mari kita tanya dia. Bang, sebelumnya boleh mengganggu waktunya bang? Ya boleh. Boleh ya. Gak sibuk kok. Oh ya, kenalin bang, saya Gagas. Dijelaskan lagi yang tadi bang, namanya apa? Nah, saya sih Maulana Muhammad Yusuf ya panjangnya. Kalau panggilannya sih Maulana Ngehe atau Mau Ngehe. Bisa dicek lah di Instagram atau di Facebook saya bang. Nanti ada di sini ya, atau di sini ada Instagramnya dia ya. Iya bang. Nah ini abang ini saya lihat pakai motor ini ya, klasikan ya. Motor Iya, apa bang. ini bang? Ini Astrea bang. Astrea. Cuman mesinnya tahun muda. Pakai mesin legenda. Ya sama body-bodinya juga. Oke bang, kalau ini bang Astrea ini lebih tepatnya abang itu Astrea apa itu? Kan Astrea itu banyak ya, ada kalau nggak salah ada Prima, Iya. Astrea Star. Kalau abang ini Astrea apa? Grand. Oh abang ngambil konsepnya Astrea Grand gitu ya. Tapi basicnya mesin legenda. Iya, mesin legenda kayak katanya sih ya susah onardiannya lah apalah. Kemudian pas saya kerja ada yang jual jual butuh ya, saya ambil. Oke. Makanya saya berani pakai ini. Sama klasik kan ya enak lah, pakai jalan kemana-mana juga. Kalau pakai klasik kan enak, nggak ada halangan lah. Oke. Nah itu kata abang tadi kalau pakai klasik itu kemana-mana enak. Enaknya tuh gimana sih bang? Ya enak sih. Kalau klasik kan semua nginduknya ke Vespa tuh. Kalau klasik nyontoh semua Vespa, sama klub-klub Vespa gitu ya, klasiknya. Ya enaknya gimana ya, kalau di jalan apa-apa ada yang bantu sesama klasik. Beda sama motor-motor sekarang. Ya kalau mogok di jalan ya udah dianggurin. Kalau emang klasik kan dibantuin apalah gitu ya. Oh Saya iya bang. Jadi abang tuh klasik tuh enaknya kalau di jalan rame gitu ya. kalau di jalan, kalau kesusahan di jalan ya gak bawa kunci-kunci, ketemu anak klasik lagi, alhamdulillah tuh suka berhenti bantuin apalah. Kekurangan yang motor kita pas mati, alhamdulillah kalau dia ada ya bantuin, kalau gak ada ya nyari, kadang di step sampai bengkel lah yang ada komplit alat-alatnya gitu.
Oke bang, jadi kata abang tadi tuh Astrea tuh klasik kan ya masuknya. Terus kan kata abang juga nyinduknya ke Vespa ya. Semua ya semuanya kan Vespa ya klasik pertama, apalagi kan Vespa seluruh dunia kan ya. Iya. Ya jadi semua klasik nginduk ke Vespa gitu, niru semua gaya-gaya anak Vespa. Kalau ada temen mogok di jalan ya dibantuin, apa-apa bantuin. Beda sama motor-motor sekarang kan. Mungkin lebih tepatnya ini biar gak salah paham, mungkin lebih tepatnya bukan nginduk ya, mencontoh lebih tepatnya ya, Iya. mencontoh anak-anak. Kalau penampilan ya emang apa adanya lah, namanya juga klasik tempo dulu lah. Kalau prinsip saya sih penampilan tuh bukan cerminan mutlak buat semua anak-anak klasik ya, namanya cerminan. Kalau ada baju bagus ya kita pakai, kalau emang bajunya itu aja ya udah kita pakai kan, namanya juga sederhana lah. Yang penting gak telanjang kita, kalau telanjang kan kita disangka orang gila ya. Ya betul bang. Iya, makanya kalau penampilan itu kalau kata saya gak penting lah, gak terlalu penting kalau buat anak klasik kan. Oke, itu kata Bang Maul ya tadi. Iya. Apa Maulana apa? Kalau nange bang, Maulana ngehe ya di sini. Apa tadi? Instagramnya. Tampilan bukanlah cerminan mutlak atas dasar ya. hak dan perilaku manusia. Bisa diulang bang? Penampilan bukanlah cerminan mutlak atas dasar hak dan perilaku manusia. Nah itu dengar kawan. Nah bang, selanjutnya bang, mungkin kalau abang nih mengalami atau pernah belum mengalami gitu, ketika abang kan pakai klasikan nih, motor abang mogok gitu, ada gak gitu anak-anak Vespa atau anak-anak klasikan atau anak-anak motor biasa gitu, motor modern sekarang yang nyamperin abang lah gitu, nolong apa gimana, pernah gak? Nah, saya pas kerja tuh kemarin tuh kan kerja tuh di Bekasi Cikarang ya. Saya jalan sama teman saya tuh ke Cikarang. Iya, motor saya Astrea ini yang mati. Tahunya kan businya ya udah gimana lah, udah mungkin udah lama, udah jelek, udah gak ada strum-strumnya. Nah, alhamdulillah tuh saya dikasih bantuan atau pertolongan sama anak Vespa. Di step sama dia, kan semua kunci-kunci Vespa sama motor Jepangan beda ya. Alhamdulillahnya dia nyetep saya atau bantuin saya ke bengkel terdekat lah, anak-anak Jepangan gitu. Iya, itu pengalaman saya kalau lagi di jalan gitu. Anak Vespa kadang sama anak Astrea juga. Oke, dan untuk abang sendiri ini kan abang ini nongkrongnya sama anak Astrea aja apa anak klasik apa gimana nih? Ya kalau saya sih kalau nongkrong gak beda-bedain lah. Mau nongkrong sama anak klasik apa, mau nongkrong sama anak-anak yang sekarang modern motoran lah. Yang penting ya gimana ya, saling menghargai sama saling ngerti lah. Cuman kan pergaulan sekarang beda-beda. Ya saya masuk-masuk aja sih kalau soal tongkrongan gitu. Oke bang, abang nih kan pakai kendaraan klasik gitu ya. Kalau abang nih nongkrong, semisalkan nongkrong sama anak-anak Jepangan modern gitu ya, atau sama anak-anak lain gitu, abang di hati abang sebenarnya ada minder gak sih gitu? Ya kalau minder sih enggak, cuman ya kalau apa-apa ya kan mereka lah orang-orang gimana ya. Kalau saya jujur kalau apa-apa kan harus nyari sendiri. Gak tahu kalau mereka kan masih biaya orang tua apalah kalau gitu. Kalau saya nongkrong sih pilih-pilih ya, gimana saya ada dana ya saya pasti nongkrong. Kalau enggak ya paling anak-anak yang nyamperin ke rumah. Ya udah gitu aja. Oke, misalkan abang nih, misalkan pakai motor klasik ya. Terus abang diajak nongkrong gitu sama anak-anak San Mori begitu kan, sekarang lagi rame-ramenya tuh anak San Mori kan, motor-motornya hedon-hedon keren-keren. Nah, abang kalau istilah gaulnya tuh minder tuh insecure gak bang sih pakai klasikan gitu? Ya dibilang insecure ya pastilah, soalnya beda lah, beda basic kan. Motor saya klasik kan, yang San Mori lah pasti modern yang sekarang ya kayak motor lah, apalah abang juga pasti tahu ya. Ya kalau dibilang minder sih minder,
Ya cuman saya lah ibaratnya bisa nempatin lah dimana saya bisa gabung sama teman-teman, dihargain sama teman-teman. Kadang saya kalau gabung sama anak-anak itu saya up lah, gak ikut. Paling kalau sama klasik lagi ya ikut. Kalau sama Vespa, CB apa-apalah. Kalau ada San Moriap saya pasti ikut. Kalau anak-anak yang modern sekarang ya enggak. Saya juga apa ya punya rasa minder ya, batasan ya. Yang sejalan sama saya mana, yang enggak yang mana. Udah gitu aja. Oh, jadi kalau misalkan abang nih diajak sama anak-anak Vespa, sama anak-anak klasikan, yang menurut abang masih masuk-masuk aja gitu, abang masuk gitu ya? Ya masuk selama saya ada waktu dan selama gak ada pekerjaan gitu, ya pasti insya Allah saya masuk juga bang. Kalau ada pekerjaan ya gimana lagi, kan pekerjaan soalnya tanggung jawab ya. Kalau gak ada pekerjaan apalagi lagi libur ya insya Allah saya masuk. Apalagi kalau ada acara-acara gitu insya Allah pasti masuk. Soalnya pengen silaturahmi sama teman-teman gitu yang dulu seperjuangan apalah itu ya. Udah. Nah, di masa pandemi begini bang, aktivitas nongkrong itu bagaimana bang? Kacau pokoknya kalau di masa pandemi, soalnya saya juga nggak di kampung sendiri. Kalau masa pandemi saya juga nyari kerja lah. Apa mencukupi buat kehidupan sehari-hari lah. Buat saya juga kan kalau minta mulu sama orang tua lah gimana ya. Udah enggak lah, sekarang saya udah lulus sekolah, pasti saya juga nyari kerja. Paling kalau hari-hari libur insya Allah saya pasti juga kumpul sama teman-teman klasikan. Sorry ini ya, kita nggak pakai masker karena kita lagi ini, lagi kontakkan, lagi ya tanya jawab. Jadi kalau pakai masker takutnya suaranya kurang jelas, tapi ya kita juga masih jaga kok. Kita juga ikutin protokol kok bang. Aman ya kita ya? Aman bang. Oke bang. Nah terakhir bang, kan dari tadi pendapat abang ya tentang Vespa gitu, terus tentang klasik, tentang modern, tentang tongkrongan. Nah sekarang saya intinya nih, saya itu pengen nanyain ke abang. Kalau yang abang dengar atau yang abang lihat dari masyarakat, pandangan masyarakat tentang Vespa itu, apakah itu semua benar stigma negatif yang dilontarkan dari sebagian masyarakat terhadap anak-anak Vespa? Kalau bagi saya sih, kalau saya pribadi ya bukan negatif sih, emang ngembangin kreatif anak bangsa. Soalnya kan negara ini Indonesia ya, kalau gak dikembangin sama anak-anak bangsa sih kan kagak mungkin maju. Maksudnya anak-anak bangsa di Indonesia itu mengangkat lah motor-motor yang pertama dan keluar, yang pertama menghiasi alam Indonesia itu kan Vespa apa-apalah motor klasik. Kalau pandangan menurut masyarakat sih saya gak terlalu nganggap sih. Kalau masyarakat kan pendapat itu berbeda-beda dari semua masyarakat ya. Kalau bagi saya sih itu nggak masalah selama kita masih berkarya dan berkreatif untuk ya untuk menghidupkan rasa kreativitas kita. Saya gak masalah. Oke, jadi menurut abang itu stigma negatif dari masyarakat itu ya fair-fair aja gitu ya? Fair aja sih kalau kata saya mah. Ya yang menganggap negatif ya silakan. Emang sih kalau ya dilihat dari penampilan kan ya gimana, aura-aura gimana lah. Kalau mau menganggap negatif silakan, kalau enggak juga ya silakan. Kalau mau niru kita ya silakan, kalau ya gak mau, kalau beranggapan negatif ya silakan kalau kita ya. Karena kan semua manusia punya prinsip masing-masing. Iya. Oke bang, terima kasih nih bang ya udah ngeganggu waktunya. Oke, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa bang ya untuk Subscribe channel ini ya bang. Untuk tahu semua channelnya bang, tahu channelnya. bang mapes ya. Ya, Ya, Mapes. mapes semua. Untuk yang udah nonton channel ini ya mohon bantu untuk semua yang pernah nonton ya subscribe dan like channel ini ya. Oke, terima kasih bang ya. Oke, sekian wawancara saya dengan Maulana, pengguna motor klasik yang sejalan juga ya mungkin dengan skuteris. Sekian untuk malam ini, sampai jumpa lagi. Tetap di